silakan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati eh, pelaksana atau penyelenggara pelatihan penyelia halal ada Bu Ayi Setiawati selaku Master of Training yang akan memimpin jalannya pelatihan. Ada para fasilitator pelatihan yang berasal dari Halal Institute dan juga seluruh peserta pelatihan penyelia halal angkatan 2.23 atau angkatan 113 reguler, 123 reguler. Ini merupakan pelatihan dengan skala penuh ya, Bapak Ibu. Jadi pelatihan penyelia itu ada beberapa versi, ada beberapa jenis. Nah, ini tahta tertingginya ada di sini, pelatihan penyelia halal reguler angkatan 2.23 yang akan dilaksanakan mulai hari ini sampai hari Rabu. Nah, Bapak Ibu semua, penting untuk mengantisipasi supaya pelatihan ini sesuai dengan target Bapak Ibu semua, bahwa pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi atau PBK. Jadi pelatihan berbasis kompetensi itu mungkin berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang pernah Bapak Ibu ikuti. Pelatihan ini mengacu kepada SKKNI Penyelia Halal, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penyelia Halal, nomor 21 tahun 2022, yang sudah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, karena acuannya seperti itu, maka pelatihan ini adalah pelatihan yang terkendali dalam pengertian tujuan maupun cara untuk mencapainya itu adalah harus sesuai dengan SKKNI. Nah, Bapak Ibu semua, penting untuk saya ingatkan di sini bahwa pelatihan ini eh, sama sekali jauh dari bayangan pelatihan-pelatihan yang lumrah, maksudnya eh, karena pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi, maka ada tiga hal yang menjadi ukuran dari pelatihan ini. Pertama adalah knowledge atau pengetahuan yang akan Bapak Ibu terima selama 3 hari pelatihan ini. Ada materi regulasi, ada materi fatwa halal haram, ada materi titik kritis. Namun yang terpenting di sini adalah materi tentang eh, standar kompetensi kerja. Ada 6 unit kompetensi yang wajib untuk diketahui. Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, faktor kedua adalah skill atau keterampilan. Nah, ini kalau keterampilan tentu pengukurannya berbeda. Keterampilan ini nanti akan kami wujudkan dalam bentuk tugas-tugas. Jadi, menguji keterampilan Bapak Ibu adalah melalui penilaian terhadap tugas-tugas. Setiap unit kompetensi ada tugasnya dan harus dikerjakan eh, selama pelatihan ini. Nah, inilah disinilah kenapa kami meminta Bapak Ibu semua fokus untuk mengikuti pelatihan ini. Tidak disambi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain karena poin tugas ini memang menuntut fokus dari Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan sesuai dengan yang sudah diarahkan. Nah, selain tugas kelas, nanti akan ada on the job training setelah pelatihan ini selesai. On the job training itu adalah praktek menjadi seorang penyelia halal di tempat kerja masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan adalah perwakilan dari perusahaan tertentu, ada di sini hampir semuanya ya saya lihat, itu maka praktek on the job trainingnya di perusahaannya sendiri. Berpraktek menjadi seorang penyelia halal nanti. Ukuran-ukurannya akan diberikan pada saat pelatihan ini. Nah, bagaimana dengan yang mandiri, peserta mandiri, atau peserta yang bukan dari perusahaan? Maka di situ ketentuannya adalah harus mencari pelaku usaha terdekat yang bisa ditangani.
Nah, Bapak Ibu semua, yang ketiga adalah attitude. Attitude ini sikap kerja ya. Ini penting banget karena kita ini ada dua hal yang membebani seorang penyelia halal. Pertama, tentu sesuai dengan regulasi, penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di satu pelaku usaha. Artinya itu eh, tanggung jawab yang sifatnya formil ya, karena ada di regulasi. Artinya kalau terjadi kontaminasi, terjadi potensi ketidakhalalan dari produk dari Bapak Ibu, maka orang yang bertanggung jawab terhadap hal itu adalah penyelia halal. Tapi tentu karena ini berangkat dari satu seruan agama, maka tentu dan Bapak Ibu semuanya adalah Muslim, maka tentu itu menjadi tanggung jawab double baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan ini maka persoalan ini menjadi hal yang sifatnya sangat penting gitu. Dan kita mulai di pelatihan ini. Kenapa sih Bapak Ibu diminta untuk open camp? Itu semata-mata untuk memastikan kami pertama bahwa benar Bapak Ibu yang menjadi peserta, jangan kemudian pesertanya si A tapi yang ikut pelatihan adalah si B. Apakah itu pernah terjadi? Pernah Bapak Ibu. Pernah. Nah, ini soal integritas, soal soal profesionalisme dan juga soal pertanggungjawaban tadi, attitude tadi. Kadang ada juga yang pesertanya si A, yang ikut Zoom si B, nanti yang ikut yang mengerjakan tugasnya orang lain lagi. Nah, itu adalah awal dari attitude, awal dari sikap kerja. Maka harus kita mulai dari pelatihan ini, bagaimana mengkondisikan supaya memang Bapak Ibu semua yang aktif mengikuti pelatihan ini. Makanya di sini ada seruan, ada kewajiban untuk open Zoom, untuk open kamera ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebagian besar dari peserta ini juga nantinya ikut ujian kompetensi BNSP ya, ujian kompetensi yang terlisensi BNSP yang juga diadakan oleh mitra kami LSP Halal Indonesia. Nah, tentu syarat-syarat dan ketentuan dari ujian kompetensi itu adalah pertama, Bapak Ibu sudah lulus dari pelatihan ini dulu, sudah lulus dulu pelatihan. Nah, materi dari ujian kompetensi itu adalah apa yang disampaikan dalam pelatihan ini. Maka ini nyambung gitu loh. Yang dipelajari di sini dengan nanti yang diujikan pada saat ujian kompetensi itu nyambung. Terutama adalah eh, satu adalah standar kompetensi kerja, yang kedua adalah satu sistem yang namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Dua hal itu wajib untuk dikuasai oleh Bapak Ibu semua. Tentu saya berharap semua peserta lulus dan berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal reguler ya, yang diakui oleh BPJPH. Demikian yang bisa saya sampaikan dan marilah kita sama-sama membuka pelatihan ini dengan bacaan Ummul Kitab Fatihah. Baik Bapak Ibu semua dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak S. Jarifin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai